Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, jadi hari ini ibu akan mengajarkan tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kemarin kan kalian udah diajari tuh melalui 3 cara pemfaktoran, cara kuadrat sempurna, dan cara rumus ABC. Nah, hari ini ibu akan merangkum 3 cara ini melalui satu soal. Nah, jadi kalian bisa membandingkan ketiga cara ini melalui satu soal yang ibu berikan. Nah, nanti kalian pahami, kalian lihat mana dari ketiga cara ini yang kalian sangat pahami. Nah, nanti ketika UN kalian pasti akan menemukan soal mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi benar-benar harus kalian pahami ya. Nah, jadi di sini ibu sudah kasih satu soal, 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, akan ibu ajarkan dengan cara pemfaktoran. Nah, yang pertama itu kalian harus mencari nilai yang jika ditambah itu menghasilkan suku tengah. Suku tengahnya apa? Negatif 5. Terus kalau dikali hasil kali suku tepi. Suku tepinya 3 sama negatif 2. 3 dikali negatif 2 hasilnya apa? Negatif 6. Nah, jadi kita harus mencari nilai P sama Q yang kalau dikali itu negatif 6, kalau ditambah hasilnya negatif 5. Nah, kita cari dulu nih perkalian yang menghasilkan negatif 6. 1 dikali negatif 6 hasilnya negatif 6. Terus perkalian lain negatif 1 dikali 6 sama dengan negatif 6 juga. Terus perkalian lain lagi 2 sama negatif 3, negatif 6 hasilnya. Terus negatif 3 dikali 2 juga negatif 6. Nah, inilah yang memenuhi perkalian 6 nih. Nah, kita dari perkalian ini yang mana yang memenuhi kalau dikali negatif 6, kalau ditambah juga negatif 5. Yang mana ayo? Yang ini. Ya kan? 1 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 5. Dikali pun juga hasilnya negatif 6. Nah, sudah dapat nih nilai P-nya 1, Q-nya negatif 6. Kita buat kurung. Ini kan koefisien dari X kuadratnya adalah 3. Jadi kita tulis di sini 3X. Di sini juga 3x. Terus nilai P sama Q-nya kita ambil 1 sama 6. Nah, karena di sini koefisien dari X-nya masih 3, kita jadiin salah satunya 1, jadi kita bagi dengan 3. Nah, dari bagian di sini 3x ditambah 1 dibagi 3, satunya kan nggak bisa. Jadi kita yang sebelah sana, yang di sini 3x dikurang 6. Kalau dibagi 3 kan sama-sama bisa dibagi semua. Kita bagi 3, ini jadi 1, ini jadi negatif, jadi 2 negatifnya. Jadi yang kurung yang di sini dia tetap 3x ditambah 1, 3x ditambah 1. Yang udah dibagi dengan 3, hasilnya berapa tadi? X dikurang 2 sama dengan 0. Kenapa ininya nggak dibagi dengan 3 juga, Bu? Karena 3 ini udah kita bagi ke kurung yang sebelah sini nih, yang 3x dikurang 6. Karena bilangan koefisien di sini yang bisa dibagi dengan 3. Jadi dapatlah 3x ditambah 1 dengan x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa tinggal cari akar-akarnya. Yang pertama, 3x ditambah 1 sama dengan 0 dan x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini kita punya nilai 3x ditambah 1 sama dengan 0. Kita cari x-nya. Kita pindahkan 1 ke ruas sebelah kanan, berubah menjadi negatif 1. Jadi x-nya sama dengan negatif 1 per 3. Dan dapat x1 nya sama dengan negatif 1 per 3. Kita cari x2 nya. X sama dengan negatif 2 dipindahkan ruas jadi
positif 2. Jadi X2-nya dapat nilai X2-nya sama dengan 2. Jadi dapatlah HP-nya. Ya. Kita dapat HP kurung Kurawang ya. Ini jeleknya. Berapa? X1-nya negatif 1/3, X2-nya 2. Jadi didapatlah HP-nya negatif 1/2 dan negatif 1/3 dan 2. Cara pemfaktoran. Nah, jadi ibu rangkum ya cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Ini soal 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2 sama dengan 0. Kita cari yang ditambah itu suku tengah, yang dikali itu hasil kali suku tepi. Suku tepinya 3 sama negatif 2 dapat negatif 6. Terus kita cari nih perkalian yang menghasilkan negatif 6. Kita cari semuanya. Terus siapa nih yang memenuhi kalau ditambah dia negatif 5. Didapatlah 1 sama negatif 6. Terus kita buat kurung kayak gini, dibuat 1 sama negatif 6-nya di sini. Terus karena variabel x kuadratnya 3, kita tulis 3x sama 3x. Nanti dibagi sama 3 juga. Nah, yang kurung mana yang bisa dibagi dengan 3 ini? Nah, jadi kita cari kurung yang bukan kurung, bagian yang mana yang bisa habis dibagi 3. Jadi kan yang ini yang habis dibagi 3. Kalau dibagi 3, x-nya jadi 1, terus koefisien x-nya jadi 1, terus kalau 6 dibagi 3 jadi 2. Jadi dapatlah ini. Udah dapat ini, kita cari nih akar-akarnya dengan cara ini 3x ditambah 1 sama dengan 0, x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini kan 3x ditambah 1 sama dengan 0 nih. Jadi ini 0 kita pindahkan dan tadi 1 dipindahkan luaskan jadi negatif 1. Dapatlah hasilnya 1 terus dibagi dengan 3 jadi negatif 1/3. Terus yang tadi juga bisa juga ditulis 0 ditambah 2 karena 2 negatif 2 tadi kita pindah luaskan kan. Jadi 0 ditambah 2 sama dengan 2. Dapat jadi hasil HP-nya 1/3 dikurang 2. Udah kan? Itu tadi dengan menggunakan cara pemfaktoran ya. Selanjutnya kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita gunakan soal yang sama karena kita akan membuktikan hasil dengan menggunakan 3 cara itu adalah sama. Nah, itu tadi soalnya 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kalau melengkapkan kuadrat sempurna itu kita nantinya akan menambahkan semua sisi dengan setengah dari suku tengah. Suku tengahnya itu biasanya B. Jadi kita tentukan dulu mana A, B, dan C supaya nanti kita memudahkan juga ke menggunakan rumus ABC. Jadi A-nya sama dengan 3, kemudian B-nya itu negatif 5, dan B sama dengan negatif 5, C-nya adalah negatif 2. Nah, di sini kan dia masih dalam bentuk 3x kuadrat kurang 5x kurang 2. Supaya memudahkan itu kita akan membagi, kita akan menjadikan x kuadratnya ini menjadi 1. Jadi kita bagi persamaan ini dengan 3. 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2 sama dengan 0. Semuanya ini dibagi dengan 3. Jadi hasilnya x kuadrat dikurang 5/3x dikurang 2/3 sama dengan 0. Nah, di sini kita mendapatkan nilai ABC yang baru untuk menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi di sini kita dapatkan A yang baru itu adalah 1, kemudian B-nya negatif 5/3 dan C-nya yaitu negatif 2/3. Kita teruskan lagi, x kuadrat dikurang 5/3x sama dengan dia negatif 2/3 pindah ke ruas kanan jadi 2/3. Nah, nanti inilah yang akan dijumlahkan dengan setengah dari
nilai B yang dikuadratkan. Kita pindah ke sini jadi X kuadrat dikurang 5/3X ditambahkan dengan setengah dari B. Kita gunakan B yang ini. Jadi setengah dari negatif 5/3. Negatif 5/3. Ini dikalikan ya. Sama dengan jadi dia 2/3 ditambahkan juga dengan setengah dari B ini. Negatif 5/3 yang dikuadratkan. Kita dapatkan X kuadrat dikurang 5/3X ditambahkan dengan ini dikuadratkan ya. Hasil perkalian ini 1 dikali negatif 5, negatif 5 per 2 kali 3 ini adalah 6. Kita buat negatif 5/6 dikuadratkan sama dengan 2/3 ditambah dengan ini, jadi hasilnya sama, negatif 5/6 dikuadratkan. Yang pangkatnya kuadrat kita satukan, X ditambah dengan ini tadi negatif 5/6 dikuadratkan sama dengan 2/3 ditambah negatif 5/6 dikuadratkan, berapa hasilnya? Negatif 5 kali negatif 5 jadi hasilnya 25/36. Nah, kita lanjutkan. X karena dia ditambah negatif, kita buat saja menjadi dikurang 5/6 dikuadratkan sama dengan berapa hasil ini? Per 36, kita samakan penyebutnya. 36 bagi 3 12 dikali 2 24 ditambah dengan 36 bagi 36 1 dikali 25 hasilnya 25. Kita buat di sini X dikurang 5/6 dikuadratkan sama dengan 49/36. Selanjutnya kita hilangkan kuadratnya dengan mengakarkan sebelah sini. X dikurang 5/6 sama dengan akar dari 49/36. X dikurang 5/6 sama dengan plus minus ya. Nah, 49 berapa akarnya? 7. 36 akarnya 6, jadi 7/6. Kita dapatkan ini. Selanjutnya kita cari untuk X1 dan X2 nya. Pertama untuk X1 kita gunakan X dikurang 5/6 sama dengan, kita gunakan yang positif dulu 7/6 dan yang satunya lagi di sini ya. Kita pindah ke sini aja. Jauh-jauh. Kita letakkan di sini. X dikurang 5/6 sama dengan negatif 7/6. Oke, untuk yang ini dulu. X dikurang 5/6 kita gunakan yang 7/6 nya positif. Kita tulis 7/6 ditambah dia pindah ruas 5/6 sama dengan 12/6. Jadi X1 nya adalah 2. Untuk yang ini dia negatif, kita buat X dikurang 5/6 sama dengan langsung aja, X sama dengan negatif 7/6 ditambah dengan 5/6 karena dia pindah ruas ya. Nah, jadi X2 nya sama dengan negatif 7/6 ditambah 5/6, hasilnya adalah negatif 2/6. Jadi X2 nya sama dengan negatif 1/3. Jadi HP nya di sini, nah nggak kelihatan nanti. HP nya di sini kita buat itu X1 nya kita buat 2 dan X2 nya yaitu negatif 1/3. Sama kan dengan ini, dia terbalik-terbalik, tapi kalau dimasukkan nilai X nya hasilnya akan sama. Jadi nggak masalah itu mau negatif 1/3 nya yang duluan atau 2 yang duluan. Setelah anak-anak kita akan mempelajari
tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan cara yang ketiga. Di mana cara yang ketiga adalah rumus ABC. Tadi kita telah tahu kan untuk menentukan nilai A, B, dan C-nya berapa. Nilai A-nya tadi adalah 3, B adalah negatif 5, dan C adalah negatif 2. Nah, kita harus tahu dulu rumus ABC itu apa. Rumus ABC adalah X12 sama dengan negatif B plus minus akar dari B dikuadratkan dikurang dengan 4 kita kalikan dengan A kali dengan C. Kita bagi dengan 2A. Nah, perlu diperhatikan ya, ini pembagiannya dari awal sampai akhir. Soalnya kemarin ada yang salah, ada yang cuma bagian awalnya aja, ada yang cuma bagian ujung-ujungnya aja. Jadi diperhatikan bahwa ini ternya dari awal sampai akhir. Lalu langsung kita substitusikan. Ini kan nilai A, B, C udah tahu, langsung kita substitusikan. Negatif B berarti negatif dari negatif 5 plus minus akar B kuadrat, berarti negatif 5 kita kuadratkan dikurang dengan 4 kita kalikan dengan A nya adalah 3 dan C adalah negatif 2. Lalu kita bagi dengan 2A. 2 dikali dengan 3. Lalu kita sederhanakan. X12 adalah, nih ada negatif sama negatif. Berarti negatif kali negatif adalah positif. Berarti 5 plus minus akar. Negatif 5 kita kuadratkan. Jadi negatif kalau dikali negatif hasilnya positif. Nah, 5 kali 5, 25. Berarti negatif 5 kuadrat adalah 25. Kita kurang dengan 4 kali 3. 4 kali 3 adalah 12. 12 dikali dengan negatif 2 adalah negatif 24. Karena di sini ada negatif 3, maka negatif 24 per 2 kali 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Lalu kita sederhanakan kembali. Ini masih tetap 5 ya, 5 plus minus akar. Ini ada negatif ketemu negatif lagi. Negatif ke negatif adalah positif. Jadi 25 ditambah dengan 24 dibagi dengan 6. Kita sederhanakan lagi menjadi 5 plus minus akar. 25 tambah 24 49. 49 kita bagi dengan 6. Jadi X12 kita terus sederhanakan menjadi 4 plus minus akar 49 adalah 7 ya. Jadi 5 plus minus 7 kita bagi dengan 6. Nah, kita lanjutkan. Jadi ada X1, ada X2. X1 kita gunakan yang positif. Jadi 5 tambah 7 dibagi dengan 6. Sedangkan X2 tadi kita pakai yang negatif. 5 kurang 7 dibagi dengan 6. Kita fokus ke X1 dulu. Jadi X1 adalah 5 tambah 7 12. 12 per 6. Jadi X1 adalah 12 bagi 6 adalah 2. Lalu kita ke X2. 5 dikurang 7. 5 kurang 7 berarti negatif 2. Negatif 2 dibagi 6. Kita sederhanakan. Negatif 2 bagi 6 kita bisa sederhanakan sama-sama bagi 2. 2 bagi 2, 1. Berarti negatif 1. 6 bagi 2, 3. Jadi X2 adalah negatif 1 per 3. Nah, kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian adalah 2, negatif 1 per 3. Nah, untuk yang jalan menggunakan cara pemfaktoran dan kuadrat sempurna itu kan jawabannya kalau enggak 2,1 per 3, kalau enggak tuh min 1 per 3,2. Itu sama saja ya. Karena pada materi persamaan kuadrat
masalah letak itu tidak dipermasalahkan. Namun untuk di materi koordinat itu dipermasalahkan. Jadi itu beda. Tapi khusus untuk di materi ini dia tetap sama. Dan di sini juga kita bisa membuktikan kalau misalnya kita udah dapat HP-nya berarti X-nya 2 sama negatif 1/3. Kita bisa substitusikan ke persamaan awal dan hasilnya akan menjadi 0.